selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga semuanya terhindar dari COVID-19 dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat semua? Oke, alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Ya. Pada hari ini silahkan kalian mengisi absensi pada WA Group yang telah saya share di WA Group ya. Semuanya harus mengisi karena nanti untuk sebagai absensi saya. Oke, langsung saja kita mau masuk ke materi hari ini. Di pertemuan yang pertama ini kita mau masuk pada KD 3.10, yaitu tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Ya. Jadi, apakah kalian sudah pernah mendengar produksi massal? Ya. Kalau belum, mari kita simak pelajaran kita hari ini. Oke, sekarang yang pertama adalah tentang pengertian produksi massal. Ya. Apa itu produksi massal? Ya, produksi massal adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya. Ya. Itu artinya kita menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, tapi dengan meminimalisirkan biaya-biaya yang ada. Ya. Mungkin ada yang bertanya dulu tentang pengertian produksi massal. Kalau nggak ada, kita lanjutkan, yaitu tentang ciri-ciri produksi massal. Ya. Ciri yang pertama adalah adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Ya. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin. Ya. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi artinya punya mesin yang mampu produksi secara banyak, secara massal. Ya. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, itu adalah semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang, ya bisa berjalan seimbang, tidak tumpang tindih. Yang keempat adalah waktu produksi relatif singkat karena menggunakan tenaga mesin. Kalau tenaga manusia bisa tidak maksimal karena manusia itu bisa punya perasaan ngantuk, capek, lapar dan sebagainya. Terus yang kelima adalah dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Ciri yang kelima. Dan ciri yang keenam adalah kemudahan dalam kontrol produksi, karena semuanya serba menggunakan teknologi yang canggih karena menggunakan mesin. Mungkin ada yang bertanya atau belum paham tentang pengertian produksi massal dan ciri-cirinya. Siapa yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, di dalam produksi massal itu ada punya kelebihan dan kekurangannya. Ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita bicara kelebihannya dulu. Jadi kelebihan yang pertama itu adalah produktivitas perusahaan bisa meningkat. Jadi dengan adanya produksi secara massal yang dilakukan, maka meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Efeknya perusahaan mampu memberikan pelayanan produk yang banyak di pasar dan memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar, karena kalau permintaan banyak, kita sudah produksi banyak, berarti kita sudah siap untuk launching produk di pasar, gitu ya. Yang kedua, kelebihannya biaya produksi menurun. Jadi biaya yang dipengaruhi oleh biaya variabel dan juga biaya tetap itu bisa menurun, bisa menurun. Tapi dengan melihat kedua biaya ini, biaya variabel dan biaya tetap. Yang ketiga adalah efisiensi waktu, yaitu tentang produksi massal ini membutuhkan mesin untuk memproduksi, untuk memperlancar produktivitas. Dengan penggunaan mesin, masa waktu yang dibutuhkan itu menjadi relatif lebih pendek karena semuanya serba cepat, serba efisien, Nah, itu. Makanya akhirnya waktunya jadi sedikit mengakibatkan efisiensi waktu.
Contohnya gini, sehari kita bisa memproduksi misalnya 10 biasanya. Tapi dengan menggunakan mesin kita bisa memproduksi 100 bahkan 200 bahkan 1000 dalam waktu satu hari. Nah itu tentang kelebihannya. Tentang kekurangannya itu tentu juga ada, ya, produksi massal itu juga tentu ada kekurangannya. Yang pertama adalah dibutuhkan modal yang sangat besar karena kita menggunakan mesin-mesin yang harganya sangat mahal. Itu ya. Tentang yang kedua, kelemahan yang kedua, pekerja mengalami penurunan motivasi, ya. Mengalami penurunan motivasi. Karena kalau ini dilakukan di dalam perusahaan menggunakan mesin-mesin dan lain-lain, karena tidak bisa pekerja itu artinya membuat sesuatu yang berinovasi secara pikiran mereka sendiri. Jadi sudah terkondisikan oleh semua mesin. Jadi bisa motivasinya menjadi menurun, gitu. Nah, atau dalam arti lain ini diharapkan untuk melakukan penyesuaian target perusahaan. Kejadian tersebut tentu membuat pekerja menjadi sangat melelahkan karena dituntut untuk target, gitu. Jadi ditarget. Sehari targetnya 1000 atau 2000 atau 3000 itu harus tercapai. Itu dalam perusahaan dia mentargetkan seperti itu karena untuk bisa memenuhi penjualannya. Gitu. Untuk kalau kekurangan nomor 3 yaitu kurang fleksibel karena biasanya barang yang diproduksi ya itu saja, ya. Kurang inovasi, ya. Monoton, ya. Itu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin di sini ada yang tanya dulu, ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya saya lanjutkan tentang perencanaan produksi massal, ya. Tuh. Jadi nanti kita pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama dalam KD 3.10 yaitu tentang menganalisis perencanaan produksi massal, ya. Itu sebelum kita akhiri, oke, nanti bisa kalian lihat tugasnya di WA group, ya, sudah saya share di link, nanti bisa kalian lihat dan kalian kerjakan di situ. Gak ada yang bertanya? Oke, itu kita simpulkan dulu, ya. Jadi tentang produksi, kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang itu namanya produksi. Yang kedua adalah produksi massal, tadi sudah saya terangkan, yaitu tentang apa? Memproduksi barang secara besar-besaran atau banyak dengan biaya yang serendah-rendahnya. Jangan lupa, oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Oke, sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!